Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, bagus. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mungkin semuanya bisa duduk dengan tenang dulu. Pas. Nah, doa akan Ibu pimpin. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ada yang tidak hadir hari ini? Bagus, semua hadir ya. Nah, pertama Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di sini banyak yang belum tahu Ibu. Nama Ibu Nurul Sintayani. Kalian bisa panggil Ibu Sinta. Jadi selama 1 semester ke depan, Ibu yang akan mengampu mata pelajaran administrasi perpajakan di kelas ini. Oke. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Oke, tidak ya. Nah, lanjut. Kedua yaitu tentang penilaian yang akan Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jadi 60% dari penilaian ini Ibu akan lihat atau Ibu akan nilai dari sikap kalian. Sikap itu berupa kehadiran kalian, kemudian kesopanan kalian, kedisiplinannya kalian ketika mengumpulkan tugas, kemudian keaktifan kalian di kelas, saat bertanya atau menjawab pertanyaan. Oke, dapat dipahami? Nah, kemudian 20% dari penilaian ini Ibu lihat dari nilai UTS kalian, dan 20%-nya lagi Ibu akan lihat dari nilai UAS kalian. Berikutnya pajak. Nah, kita akan membahas selama 1 semester ke depan, kita akan membahas mengenai tentang perpajakan. Mungkin di sini anak-anak akuntansi sudah tidak asing lagi ya mendengar kata pajak. Atau mungkin di sini ada yang bercita-cita ingin kerja di kantor pajak. Oke, hampir semua ya. Jadi dimanapun kalian nanti bekerja, yang kalian tanamkan adalah nilai-nilai karakter, terutama nilai karakter kejujuran. Karena kalian sebagai anak-anak akuntansi itu, pekerjaan kalian erat hubungannya nanti dengan keuangan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa keuangan itu sangat krusial ya, banyak terjadi penyelewengan itu di keuangan. Jadi tanamkan dalam diri kalian yaitu nilai-nilai karakter terutama kejujuran. Oke, dapat dipahami? Ya, bagus. Nah, kita ke materi pertama yaitu mengenai tentang pengertian pajak. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pajak ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Oke, jadi ini adalah pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maaf. Nah, dari pengertian pajak ini ada beberapa poin yang mesti kalian pahami, yaitu yang pertama adalah pajak itu merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Jadi yang membayar pajak itu adalah rakyat, digunakan untuk keperluan negara. Yang kedua adalah berdasarkan undang-undang atau bersifat memaksa. Nah, berdasarkan undang-undang ini, tentunya ketika kita melanggar, otomatis kita akan mendapatkan punishment atau mendapatkan hukuman. Nah, itulah yang menyebabkan pajak itu bersifat memaksa. Yang berikutnya adalah tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung. Nah, ketika kita membayar pajak, kita tidak mendapatkan
apa kita tidak mendapatkan imbalan tanda jasa atau apapun secara langsung, tetapi itu digunakan untuk membiayai keperluan negara. Itu ke poin 4, yaitu digunakan untuk membiayai keperluan negara. Jadi pajak ini merupakan sumber pendapatan terbesar di suatu negara. Nah, pajak ini digunakan untuk membiayai keperluan negara seperti pembangunan infrastruktur, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, dan untuk kemakmuran rakyat, dan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dengan guna untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi 4 poin ini adalah poin-poin penting dari pengertian pajak. Yang berikutnya, mungkin di sini ada yang bisa memberikan contoh pajak itu yang termasuk pajak. Oke, bagus. Jadi yang pertama pajak penghasilan. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada pajak pertambahan nilai dan pajak-pajak lainnya. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah membayar parkir itu termasuk membayar pajak? Oke, di sana ada yang menjawab termasuk pajak, terus di sana juga ada yang menjawab tidak termasuk pajak. Oke, yang benar? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi, membayar parkir itu bukan termasuk pajak. Membayar parkir itu merupakan salah satu pungutan lain selain pajak. Berarti ada pungutan lain selain pajak ya. Benar sekali, jadi ada pungutan lain selain pajak. Ibu akan menjelaskan beberapa pungutan lain selain pajak. Yaitu yang pertama adalah retribusi. Nah, retribusi ini adalah pungutan yang kita keluarkan tetapi kita langsung mendapatkan balas jasanya. Kemudian itu tidak bersifat memaksa. Jika kita tidak menggunakan jasa tersebut, kita tidak perlu membayar retribusi. Seperti contoh, bayar parkir. Kita menggunakan jasa parkir tempat kita memarkirkan motor atau mobil, kemudian kita membayarkan itu kepada pemerintah daerah yang melalui tukang parkir kayak gitu kan. Nah, itu tidak bersifat memaksa, karena kalau ketika kita tidak memakai jasa parkir, ya kita tidak perlu membayar parkir. Kemudian yang kedua ada ketika kita masuk ke taman hiburan misalkan. Nah, itu kita mengeluarkan uang untuk masuk ke taman hiburan, itu termasuk dalam retribusi. Yang berikutnya ada cukai. Nah, cukai ini adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Barang-barang tertentu seperti apa misalkan? Nah, misalkan bea cukai rokok. Jadi, kenapa barang-barang tertentu dikenakan suatu pajak atau dikenakan suatu cukai? Karena itu untuk membatasi penggunaan barang-barang tertentu itu. Barang-barang tertentu itu adalah barang-barang yang mungkin membahayakan, misalkan seperti rokok, minuman-minuman keras. Itu dikenakan cukai. Yang berikutnya ada yang disebut dengan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk dan bea keluar ini erat kaitannya dengan ekspor impor. Jadi ketika ada impor, maka ada bea masuk, ada biaya yang dikeluarkan oleh impor, orang yang mengimpor, yang mengimpor kepada kita. Kemudian bea keluar adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses ekspor. Jadi ketika kita mengekspor barang kita keluar, kita harus membayar bea keluar tersebut. Berikutnya ada pungutan lain selain pajak, itu ada sumbangan. Nah, sumbangan ini adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada golongan-golongan tertentu. Misalkan seperti pungutan atau biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalanan misalkan. Nah, biaya itu sengaja dipungut oleh pemerintah untuk mengurangi pengeluaran kas negara. Oke, mungkin sampai di sana materi kita. Ada yang ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan materi kita. Jadi, yang pertama, pengertian pajak. Pajak itu merupakan iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa jasa balas timbal, dan digunakan untuk keperluan negara. Kemudian ada beberapa yang menjadi pungutan lain selain pajak, yaitu retribusi,
kemudian cukai, biaya masuk, biaya keluar, dan sumbangan. Oke, jadi karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, nanti Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian bisa kerjakan LKS halaman 10. Nanti besok kalian bisa kumpul di meja Ibu, dan minggu depan kita akan bahas bareng-bareng. Dan karena materi kita sudah selesai, Ibu akhiri dengan selamat pagi.